Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang solih dan solihah. Walaupun belajarnya dari rumah, tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Tahukah kamu seperti apakah makna persatuan dalam perbedaan itu? Pada pelajaran kali ini kamu akan belajar membaca informasi terkait perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan segenap rakyat Indonesia yang bersatu padu melawan para penjajah. Bukalah buku kalian halaman 2, kemudian bacalah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah membaca secara keseluruhan, anak-anak diminta untuk mencari informasi penting dari teks bacaan tersebut. Bagaimana caranya? Untuk mencari informasi penting, anak-anak bisa menggunakan rumus tanya, yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah informasi-informasi penting atau informasi pokok dari bacaan. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kemudian, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Sekarang mari bersama-sama kita praktekkan. Apa? Anak-anak bisa bertanya, apa makna proklamasi? Kemudian mengapa? Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kemudian siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Kemudian bagaimana?
bagaimana proses penyusunan teks proklamasi. Kemudian kapan? Nah, waktu berarti kapan teks proklamasi dibacakan. Kemudian di mana teks proklamasi dibacakan. Kemudian anak-anak tulis jawaban dari pertanyaan tadi pada kotak-kotak yang sudah disediakan. Dengan demikian, anak-anak sudah berhasil membuat peta pikiran. Mudah bukan? Setelah dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Antara lain, 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Ya, pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidup terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Contohnya bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Selain itu, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Dari adaptasi tersebut menyebabkan tumbuhan teratai dapat tumbuh dengan subur walaupun di air. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.